وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu sebagai tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Quran Surat Yunus ayat 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Ustazah Lilis. Hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tema lingkunganku dengan subtema rumah. Siapa yang tahu fungsinya rumah? Fungsi rumah adalah sebagai tempat tinggal. Selain itu, rumah untuk melindungi kita dari panasnya matahari dan hujan. Teman-teman, perhatikan bagian-bagian rumah berikut ini. Bagian rumah yang pertama yang berfungsi sebagai pelindung kita dari panas dan hujan, yang letaknya paling atas. Apa ya teman-teman? Ya betul, atap. Bagian rumah yang kedua, tempat kita keluar masuk rumah, yaitu pintu. Bagian rumah yang ketiga yang berfungsi sebagai ventilasi udara dan supaya cahaya bisa masuk ke dalam rumah, yaitu jendela. Apa ya teman-teman? Jendela. Oke. Bagian rumah yang selanjutnya yang berdiri tegak sebagai pembatas antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya. Bisa juga berfungsi sebagai penopang atap dan langit-langit rumah, yaitu dinding atau biasa kita sebut tembok. Bagian rumah yang terakhir yang gak kalah penting yaitu lantai. Lantai bisa membantu memudahkan kita beraktivitas di dalam rumah. Gimana teman-teman? Sudah tahu kan bagian-bagian dari rumah? Nah, untuk yang selanjutnya teman-teman akan belajar tentang ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Simak videonya lagi. Selanjutnya kita akan belajar tentang ruang-ruang yang ada di dalam rumah teman-teman. Ayo kita lihat apa saja ruang-ruang yang ada di rumah. Halaman rumah. Halaman rumah adalah ruang yang terletak di muka sebuah rumah tinggal. Ruang ini merupakan ruang umum yang menghubungkan antara tamu dan pemilik rumah. Yang selanjutnya adalah ruang tamu. Ruang tamu berfungsi untuk menerima tamu dan melayani tamu yang datang. Biasanya ruang ini terletak di dekat teras depan dan pintu depan, serta agak jauh dari ruang tidur. Ruang keluarga. Ruang keluarga adalah ruang khusus untuk anggota keluarga. Biasanya, ruang keluarga ini digunakan oleh seluruh anggota keluarga.
Misalnya, sebagai tempat menonton TV, bermain, dan tempat keluarga berkumpul dan bercerita. Letak ruang keluarga biasanya berada di tengah-tengah antara ruang tamu, ruang makan, dan dapur. Berikutnya, ada kamar tidur, teman-teman. Kamar tidur adalah ruang atau kamar yang digunakan untuk beristirahat atau tidur yang sifatnya sangat pribadi. Oleh karena itu, ruang tidur harus diletakkan jauh dari keramaian dan kebisingan agar bisa mendapatkan ketenangan. Sebaiknya kamar tidur diletakkan jauh dari ruang tamu dan garasi. Ruangan yang berikutnya adalah kamar mandi. Kamar mandi adalah ruangan yang digunakan untuk mandi. Kamar mandi biasanya menjadi satu dengan tempat buang air kecil atau buang air besar. Apa aja ya teman-teman yang ada di kamar mandi? Ada gayung, tempat sabun, tempat handuk, bak air, dan banyak lagi yang lainnya. Tempat yang selanjutnya, dapur. Dapur merupakan bagian yang paling penting dalam komponen rumah tinggal. Dapur berfungsi untuk mengolah dan menyiapkan makanan dan minuman bagi seluruh keluarga. Yang terakhir adalah ruang makan. Ruang makan adalah ruang yang secara khusus digunakan untuk makan dan minum bagi semua anggota keluarga. Ruang makan biasanya terletak di dekat dapur. Kenapa ya teman-teman? Agar sajian dari dapur yang sudah dimasak bisa dengan mudah dihidangkan.